Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Diah Fitriana dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 Fakultas Tarbiyah IAIN Fatahul Muluk Papua. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait perkembangan proses kognitif peserta didik. Yang pertama ada perkembangan proses peserta didik. Jadi, peserta didik itu tidak pernah lepas dari belajar, baik di sekolah maupun dalam lingkungan keluarga. Sehingga, kemampuan kognitif sangat diperlukan peserta didik dalam dunia pendidikan. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Kita ketahui bahwa peserta didik merupakan objek yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, sehingga perkembangan kognitif sangat menentukan keberhasilan peserta didik di dalam sekolah. Dalam perkembangan kognitif di sekolah, guru sebagai tenaga kependidikan yang bertanggung jawab dalam perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik juga perlu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang perkembangan kognitif pada anak didiknya. Orang tua pun juga tidak kalah penting dalam kognitif, karena perkembangan dan pertumbuhan anak dimulai di lingkungan keluarga. Namun, sebagai pendidik dan orang tua belum tentu memahami tentang perkembangan kognitif anak. Proses perkembangan kognitif, bahkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Oke, selanjutnya pengertian proses kognitif. Jadi, perkembangan kognitif itu dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan sistem pemrosesan informasi sebagai alternatif terhadap teori kognitif Piaget. Berbeda dengan Piaget, para pakar psikologi pemrosesan informasi tidak menggambarkan perkembangan kognitif dalam tahap-tahap atau serangkaian subtahap tertentu. Sebaliknya, teori pemrosesan informasi lebih menekankan kepada pentingnya proses-proses kognitif atau menganalisis perkembangan keterampilan kognitif seperti perhatian, memori, metakognitif, dan strategi kognitif. Teori pemrosesan informasi ini setidaknya didasarkan atas 3 asumsi umum. Yang pertama, ada pikiran dipandang sebagai suatu sistem penyimpanan dan pengembalian informasi. Yang kedua, individu-individu memproses informasi dari lingkungan. Dan yang ketiga, terdapat keterbatasan pada kapasitas untuk memproses informasi dari seorang individu. Itu menurut Ziegler dan Stephenson 1993. Selanjutnya, para ahli pemrosesan informasi menolak pandangan Piaget tentang tahap-tahap perkembangan kognitif yang memiliki ciri-ciri tertentu. Sebaliknya, mereka percaya bahwa kemampuan proses kognitif anak berkembang secara gradual dan cenderung lebih bersifat tetap. Dalam uraian berikut akan dikemukakan kecenderungan perkembangan beberapa kemampuan kognitif anak seperti persepsi, atensi, dan memori. Nah, yang pertama ada persepsi. Persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting yang memungkinkannya untuk mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya. Tanpa persepsi yang benar, manusia mustahil dapat menangkap dan memaknai berbagai fenomena, informasi atau data yang senantiasa mengitarinya. Demikian juga halnya dengan kehadiran peserta didik di sekolah. Tidak akan mendapat kemanfaatan yang berarti dan dari informasi atau materi yang disampaikan guru, atau mungkin malah menyesatkan tanpa adanya persepsi yang benar. Yang kedua ada memori. Memori merupakan unsur inti dari perkembangan kognitif.
Sebab segala bentuk belajar dari individu melibatkan memori. Dengan memori, individu dimungkinkan untuk dapat menyimpan informasi yang ia terima sepanjang waktu. Tanpa memori, individu mustahil dapat merefleksikan dirinya sendiri, karena pemahaman diri sangat bergantung pada suatu kesadaran yang berkesinambungan, yang hanya dapat terlaksana dengan adanya memori. Tanpa memori, manusia tidak dapat menghubungkan apa yang terjadi kemarin dengan apa yang dialaminya sekarang. Yang ketiga, ada atensi atau perhatian. Nah, atensi atau perhatian juga merupakan salah satu aspek perkembangan kognitif yang penting dalam perspektif pemrosesan informasi. Sejumlah psikolog memandang atensi mempunyai peranan dalam proses persepsi. Dalam hal ini, atensi dilihat sebagai alat saring atau filter yang akan menyaring semua informasi pada titik-titik yang berbeda pada proses persepsi. Dalam konteks proses pembelajaran di sekolah, atensi jelas sangat penting. Tanpa adanya atensi dari peserta didik, maka informasi atau materi pembelajaran yang disampaikan guru mustahil dipahami oleh peserta didik. Sebaliknya, apabila peserta didik yang memberikan atensi atau perhatian penuh dalam pembelajaran, maka akan mudah memahami informasi dari guru dengan mudah, pula menyimpannya dalam sistem memorinya, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera dikeluarkan. Misalnya, suatu masalah dapat memiliki suatu kelucuan yang menarik perhatian yang memberi arah bagi pemecahan suatu masalah. Anak-anak prasekolah sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang sangat menonjol seperti kelucuan badut yang menarik perhatian. Setelah berusia 6 atau 7 tahun, anak mengikuti secara lebih efisien dimensi-dimensi tugas yang relevan seperti pengarah bagi pemecahan masalah. Oke, selanjutnya ada implikasi perkembangan proses kognitif terhadap pendidikan. Di dalam perspektif pemrosesan informasi, pembelajaran dipandang sebagai proses memasukkan informasi ke dalam memori, mempertahankan dan kemudian mengungkapkannya kembali untuk tujuan di kemudian hari. Bagaimana peserta didik menyimpan dan menyebarkan informasi, bagaimana ia mengambil informasi untuk melaksanakan aktivitas belajarnya, dan sebagainya. Menurut pendekatan ini, anak-anak secara bertahap mengembangkan kapasitas untuk memproses informasi, dan karenanya secara bertahap pula mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. Nah, di dalam hal ini, guru lebih dipandang sebagai pembimbing kognitif sehingga peserta didik mampu mengembangkan proses-proses kognitifnya untuk memahami tugas akademik. Nah, berikut ini akan dikemukakan beberapa strategi yang dapat digunakan guru dalam membantu peserta didik mengembangkan proses-proses kognitifnya. Yang pertama, ajak peserta didik untuk memfokuskan perhatian dan meminimalkan gangguan. Yang kedua, gunakan isyarat, gerakan, dan perubahan nada suara yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting. Nah, yang ketiga, bantu peserta didik untuk membuat isyarat atau petunjuk sendiri atau memahami satu kalimat yang perlu mereka perhatikan. Yang keempat, dorong peserta didik untuk mengingat materi pembelajaran lebih mendalam, bukan mengingat sepintas lalu anak akan mengingat informasi dengan lebih baik dalam jangka panjang apabila mereka memahami informasi tersebut, bukan sekadar mengingat atau menghafal tanpa dipahami. Yang kelima, bantu peserta didik menata informasi yang akan disampaikan ke dalam materi. Para ahli psikologi pendidikan belakangan ini lebih memfokuskan perhatian pada anak menyusun memori mereka ketimbang bagaimana anak menambahkan sesuatu ke dalam materi.
Jadi penataan informasi ini dianggap sangat penting karena peserta didik akan mengingat informasi lebih baik jika mereka menatanya secara hierarkis. Semakin tertata informasi yang disajikan guru, maka semakin mudah peserta didik mengingatnya. Oke, sekian dan terima kasih pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.